Sepertinya kamu menyukai seseorang, dan kamu berpikir keras untuk mendapatkan kemungkinan ide tentang cara membuat mereka memperhatikanmu. Sejauh ini, kamu tidak menemukan apa-apa. Jadi sekarang kamu bertanya-tanya, apakah ada beberapa hal kecil yang bisa saya lakukan untuk membuat mereka lebih memperhatikan saya? Berikut ini akan kami beri tips 6 perilaku untuk membuat orang memperhatikan kamu dan lebih menyukai kamu. Nomor 1. Jangan takut untuk membicarakan kekurangan kamu. Pernah mendengar tentang efek Pratfall? Ini adalah fenomena psikologis yang menyatakan bahwa jika kamu terlihat membuat kesalahan kecil, akan membuat kamu lebih disukai daripada orang lain yang sangat kompeten yang tidak menunjukkan kesalahan atau kekurangan mereka. Orang terkadang bisa terintimidasi oleh orang yang seolah-olah tidak memiliki kekurangan. Jadi, bukan hal yang buruk jika kamu menunjukkan kekurangan kamu sesekali. Nomor 2. Simpan rahasia mereka dan bagikan salah satu rahasia kamu. Apakah kamu menyimpan rahasia atau kamu payah dalam menyimpannya? Sebuah studi tahun 2009 oleh kelompok penelitian psikologis di Amerika menemukan bahwa orang sangat menghargai kepercayaan dalam hubungan mereka. Studi tersebut menyatakan di berbagai kepentingan baik pribadi dan kelompok, serta hubungan yang berbeda, kepercayaan dianggap sangat penting bagi semua orang yang saling bergantung. Hal itu sebagai bukti untuk peningkatan pentingnya kooperatif di seluruh konteks dalam sebuah hubungan. Kepercayaan memiliki dampak besar dalam suatu hubungan, sehingga kamu sebaiknya menunjukkan ketertarikan kamu dengan itu. Isi hubungan kamu dengan menjaga rahasia mereka. Salah satu cara kamu dapat menunjukkan bahwa kamu mempercayai seseorang sejak dini adalah dengan memberitahu mereka rahasia kecil kamu. Ini akan membawa kamu lebih dekat dengan mereka. Nomor 3. Mencerminkan gerak tubuh dan perilaku pasangan kamu. Jadi, kamu berada di sebuah pesta dan kamu tiba-tiba menemukan diri kamu secara tidak sadar meniru gerakan orang yang kamu ajak bicara. Apa yang terjadi? Kejadian ini disebut efek bunglon dan dieksplorasi dalam studi lebih lanjut. Jika kamu sering secara tidak sadar meniru gestur dan gerakan gebetan kamu, ini bisa membuat gebetan kamu lebih menyukai kamu. Mengapa? Orang cenderung menyukai orang yang seperti mereka. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kamu melihat mereka meniru kamu? Jangan berlebihan. Jadikan gestur dan gerakan meniru itu terjadi secara alami. Nomor 4. Tunjukkan pada mereka bahwa kamu menyukainya. Apakah kamu takut teman kamu akan mengungkapkan perasaan kamu yang sebenarnya pada orang yang kamu sukai? Nah, mencari tahu orang yang kamu sukai seringkali bisa menjadi hal yang baik. Mengapa? Karena ketertarikan timbal balik atau kadang dikenal dengan istilah suka yang terbalas, ini adalah istilah psikologis yang digunakan untuk menggambarkan ketika seseorang mulai merasakan ketertarikan kepada seseorang hanya setelah mendengar bahwa orang tersebut menyukainya. Sebuah studi tahun 1959 yang diterbitkan dalam Human Relationship memberitahu subjek kelompok mereka bahwa individu-individu tertentu dalam kelompok mereka kemungkinan akan menyukai mereka. Setelah diskusi kelompok, subjek memberitahu peneliti siapa yang paling mereka sukai. Bisakah kamu menebak siapa yang mereka sukai? Kamu menebaknya dengan benar. Subjek memilih orang-orang yang mereka diberitahu awalnya menyukai mereka. Jadi, jika kamu menyukai seseorang dan ingin menjadi teman atau mungkin lebih dari sekedar teman, beritahu mereka bahwa kamu menyukainya. Ini mungkin membantu mereka mulai lebih memikirkan kamu, dan kemudian mereka mungkin menyukai kamu kembali. Nomor 5. Mulai obrolan mendalam dan terkadang parafrasekan apa yang kamu pahami. Apakah kamu membenci obrolan ringan? Kalau begitu, jangan malu untuk mulai percakapan mendalam dengan orang yang kamu sukai. Sebuah penelitian dari Harvard menemukan bahwa percakapan yang mendalam dan pembicaraan yang bermakna tentang diri sendiri dapat membantu mengaktifkan bagian otak yang sama dengan yang diaktifkan oleh makanan lezat atau seks. Studi tersebut menyatakan bahwa selama periode 45 menit, pasangan subjek melakukan pengungkapan diri
dan tugas membangun hubungan yang secara bertahap meningkat secara intensitasnya. Studi 1 menemukan kedekatan pasca interaksi yang lebih besar dengan tugas-tugas ini dibandingkan tugas-tugas obrolan ringan yang sebanding. Jadi, meskipun obrolan ringan sesekali baik-baik saja, ketika kamu sedang berkencan romantis atau berbicara dengan orang yang kamu sukai, diskusi yang lebih mendalam mungkin lebih menggairahkan mereka. Ketika kamu berdua terbuka dan mengungkapkan emosi kamu yang sebenarnya, pasangan kamu mungkin jatuh cinta dengan percakapan yang mendalam dan menarik yang kalian lakukan bersama. Mendengarkan secara aktif sering dianggap menarik juga. Ingat, kamu tidak bisa hanya berbicara pada kencan pertama. Cara yang baik untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kamu mendengarkan secara aktif dan kamu memahami mereka adalah dengan memparafrasekan apa yang mereka katakan kepada kamu. Ulangi kembali kepada mereka. Ini dikenal sebagai mendengarkan reflektif. Jadi, dengarkan secara aktif dan kemudian tawarkan apa yang kamu pahami dari diskusi yang telah kalian lakukan sebelumnya. Ini adalah cara yang bagus untuk menunjukkan bahwa kamu berempati dengan mereka, dan itu dapat membawa kamu lebih dekat. Nomor 6. Perlihatkan bahasa tubuh yang terbuka dan bangun rasa percaya diri kamu, lalu tunjukkan. Apakah kamu menunjukkan kepercayaan diri kamu ketika kamu bisa? Sangat bagus untuk memiliki kepercayaan diri pada diri sendiri, karena berbagai alasan dan seringkali dapat membantu ketika mengenal orang lain. Mungkin kamu pernah mendengar bahwa kepercayaan diri adalah kuncinya. Menunjukkan rasa percaya diri memang bisa menjadi penting ketika membuat orang lain memperhatikan kamu secara romantis. Menampilkan perilaku percaya diri sering dilihat sebagai kualitas yang menarik. Mengapa? Umumnya, orang ingin percaya diri sehingga melihat seseorang percaya diri akan terlihat mengagumkan. Salah satu cara agar kamu bisa tampil lebih percaya diri adalah jika kamu menampilkan bahasa tubuh yang terbuka. Jaga agar dada kamu tetap terbuka dan cobalah untuk tidak terlalu sering menyilangkan tangan. Bahasa tubuh yang tertutup dapat memberikan kesan bahwa kamu tidak ada atau tidak ingin berbicara. Keterbukaan adalah kunci dalam menjalin pertemanan dan sekedar memberi orang lain kesempatan untuk berbicara dengan kamu. Jadi, gebetan kamu, jika mereka melihat kamu lebih mudah didekati dan ramah, mereka mungkin lebih mudah untuk memperkenalkan diri kepada kamu. Sekian video kali ini, bahagia untuk kalian semua. Terima kasih.